Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis Kang Bro. Jadi ini ada motor Jupiter Z1, kasusnya itu dia ngedip 14 kali. 14 kali. Ya kode 14 lah ya. Tunggu dulu ya sebentar. Satu, ya toh. 1, 2, 3, 4. Lambatnya 1 kali, cepatnya 4 kali. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, itu biasanya sensor map ya. Kalau di Yamaha itu dia itu ini loh, sensor ini. Nah, jadi kalau di Yamaha itu modelnya itu Z1 lah terutama ya. Jadi TPS ya itu jadi satu di sini, pembacaannya itu jadi satu Z1. Ada Yamaha yang berbeda-beda antara cuk dengan TPS beda. Contohnya di kayak Mio M3, Mio G kayak gitu kan beda-beda ya. Nah, kalau di Jupiter Z1 itu jadi satu. Ini kode map ya. Nah, map itu salah satunya itu membaca aliran udara. Nah, setelah saya cek motor ini itu kompresinya nggak ada Kang Bro. Jadi saya engkol gini tuh enteng ngelos. Yang punya motor bilang, "Mas, motorku tuh tadi dipakai jalan normal, tiba-tiba mati di jalan." Tiba-tiba dipakai nanjak atau apa gitu kan, mati. Terus di sini tuh kedip-kedip terus. Sebelumnya nggak ngedip-ngedip. Oke. Nah, jadi kasusnya itu setelah saya cek itu di engkol tuh ringan. Saya memprediksi bahwa itu penyakitnya di klep yang bocor. Jadi saya utarakan sama yang punya, ini kode map Mas, ini harus bongkar sebagian mesin, terutama bagian klep. Saya bilang gitu. Yang punya sih oke aja lah. Pokoknya namanya nggak tahu mesin, yes oke aja. Nah, jadi motor ini kasusnya pas saya cek tadi memang klepnya itu rembes di bagian X. Dalaman mesin tuh kotor banget, ngerak banget dah ya. Ya namanya motor berumur, mungkin sering juga pakai pertalite, terutama motor injeksi kayak gini kan seharusnya itu pertamax ya. Bagusnya kalau pengen awet. Pertalite pun bisa, tapi bagusnya itu pertamax. Nah, jadi singkat cerita ini sudah saya sekir, saya ganti seal klepnya. Sekarang saya mau nyalakan. Ini belum saya nyalakan sama sekali ya. Saya coba mau nyalakan, mau hidup apa enggak. Nah, ini mau hidup ya. Nah, kita tunggu olinya sampai naik ya Kang Bro. Nanti kira-kira di sini masih kedip 14 apa enggak, odemil 14. Oke, ini tanpa saya reset ya, enggak saya skip, enggak saya potong-potong videonya. Jadi ini untuk ilmu teman-teman aja, untuk nambah-nambah wawasan buat yang masih pemula. Kalau yang senior sih nggak perlu lah. Oke, ini udah hidup motornya langsam. Jadi motor ini tidak saya setel klep. Maksudnya gini, setelah saya sekir, saya tetap nyetel klep, tapi nyetel klepnya itu di bawah. Jadi sebelum headnya itu saya pasang, saya setel duluan biar mempermudah. Kan kadang posisi nyetelnya kan susah ya, apalagi keterbatasan kunci. Jadi saya setel memang di bawah, terus saya pasang. Nah, ini motor udah langsam normal ya, dan mau hidup. Tadinya nggak mau, sama sekali nggak mau. Oke, ini kan udah hidup beberapa menit ya. Ini belum saya ganti oli, nanti tetap saya ganti oli karena dalemannya lumayan ngeri. Oke, kita matikan. Nah, setelah dimatikan, kita coba cek lagi kode mil 14 nya masih muncul apa enggak. Oke, kita lihat. Enggak ada ya. Ya toh, enggak ada. Ya toh, enggak muncul. Padahal tadi muncul. Dan ini belum saya reset, belum saya apa-apakan. Setelah motor hidup, kode milnya itu nggak muncul. Oke, mungkin teman-teman di sini bingung, kok bisa Mas kayak gitu? Kok bisa muncul kode 14, kode error 14? Terus kenapa setelah diperbaiki klepnya kok tiba-tiba kodenya muncul? Ini tadi kan saya nyalakan perdana. Kalau tadi saya pasang terus saya nyalakan, pasti kode mapnya pasti hilang, langsung hilang. Makanya saya cepat-cepat video sebelum saya nyalakan mesinnya. Jadi begitu saya pasang, saya cek kan masih nyala 14 nya. Tetapi setelah mesin udah nyala, kode 14 nya tiba-tiba hilang ya, nggak muncul lagi ya. Tiba-tiba langsung hilang dan nggak muncul lagi.
motor di start ya langsung hidup normal ya. Ini sengaja saya lembur supaya besok motornya bisa dipakai kerja. Nah, kita coba nyalakan lagi. Nah, nggak muncul kan. Jadi gini Kang Bro, di motor Yamaha itu kelebihan, salah satu kelebihan dia menggunakan sensor map. Ini setahu saya sensor map namanya. Ada istilah lain tapi ya terserah teman-teman istilah sensor apalah. Kalau saya bilang sensor map ya. Sensor map itu apa sih? Ya, jadi setahu saya sensor map itu singkatan dari manifold absolute pressure. Ya. Ya, kalau bahasa Indonesia gampangnya itu sensor pembaca, sensor vakum lah ya, membaca tekanan udara yang masuk melalui manifold. Ya, ini kan sensornya di sini, di bagian TB. Jadi udara yang mau masuk ke manifold ataupun sebaliknya itu dibaca oleh ini. Jadi ini yang mengontrol antara udara, bahan bakar, udara yang masuk itu berapa, bahan bakar berapa, ya toh. Nanti dia kirim ke ECU, dia memberikan laporan ke ECU. Nanti harus diborosin, diiritkan kayak gitu ya. Nah, harus menyesuaikan nanti timingnya sekian nyalanya. Itu dia kelebihan sensor map ini itu dibandingkan sensor yang terbagi dua kayak di Matic-nya Yamaha itu. Dia itu kalau yang menggunakan sensor map kayak gini, motornya itu lebih responsif, lebih enak dibandingkan kayak Matic punya Yamaha. Sama-sama punya Yamaha ya, kita bahas ya. Jadi buat teman-teman misal pengen motornya Jupiter atau apalah yang pengen modif injeksi, itu saya lebih nyarankan pakai TB-nya Z1 yang pakai sensor map kayak gini dibandingkan pakai Mioji atau MV. Lebih enakan ini. Nah, intinya jadi karena di bagian dalam sini itu ada kebocoran udara. Jadi sensor ini tuh kan namanya kebocoran udara, di sini kan nggak ada kompresi ya. Klep bocor, jadi kompresi itu nggak ada. Ya, udara yang masuk ke sini itu kayak nggak ada tekanannya. Dia membacakan tekanan, iya toh, vakum tekanannya. Ya, tekanan yang dihisap oleh piston tuh loh, udara yang dihisap oleh piston itu tekanannya berapa? Bukan yang lewat, dia bacanya kan ke vakumannya. Ya. Jadi ketika klep itu bocor, dia itu membaca ada masalah. Ya, ada masalah di tekanan udara. Makanya di sini langsung muncul kode 14. Itu bukan menandakan bahwa sensornya rusak. Tapi sensornya membaca ada yang bermasalah di tekanan udara. Gitu loh Bro ya. Makanya di Yamaha itu kayak sering kayak gitu. Kalau yang nggak paham, yang sorry ya, misal masih pemula itu, wah ini misal dia lihat oh kode 14, dia lihat di Google sensor map, oh sensor mapnya rusak Mas, ini harus diganti. Padahal konsepnya itu nggak seperti itu. Ketika sensor itu menandakan ya, menandakan semburan, maksudnya sorry kok semburan, menandakan kode, itu ada berbagai macam. Bisa memang sensornya rusak, bisa kabelnya bermasalah, atau bisa apa yang dibaca oleh sensor itu yang bermasalah. Ya, misal sensor kalau di Honda misal sensor EOT ya toh. Atau ya pokoknya misal EOT atau ECT gitulah. Misal sensor EOT dia nyala, diganti sensornya masih nyala terus, padahal yang bermasalah bukan sensornya, bukan kabelnya. Ternyata di dalam mesinnya itu kering, olinya sedikit. Jadi sensor EOT nggak bisa baca oli yang masuk ke mesin. Nah bahasanya kayak gitu. Sama kayak gini. Ketika tekanan udara di bagian manifold itu nggak ada tekanan, kan dia fungsinya ngisep ada tekanannya. Ini nggak ada tekanan, otomatis di sini langsung ngasih kode kedip gitu. Ada masalah gitu di bagianku. Nah bahasanya gitu, ada masalah di sektor divisiku lah biasa. Misalnya di divisiku ini ada masalah, entah dari sensor, entah dari kabel, ataupun dari perangkat pendukungnya. Nah salah satunya nih, ini pun bisa terjadi ketika misal motor Anda itu ring pistonnya aus, jadi bocor, kompresinya lemah, itu juga bisa sering nyala. Ya, ini perlu dipahami teman-teman.
Kadang itu motor normal jalan tapi nyala, kan nanti hilang, nanti nyala, nanti loh. Cuman ketika motor itu dipakai jalan kan dia cuman manteng oren aja, nggak ngedip. Ya, taunya ketika mesin bermasalah kayak gitu, ya sering nyala, kadang mati. Dihentikan dulu. Nah, nanti baru tahu kodenya. Kodenya berapa? Itu masalah di mana? Nah, kayak gitu. Jadi ketika misal motor ini ngebul, andai kata ya, motor ini ngebul ngasep putih. Nah, itu juga sering bermasalah di sensor mapnya, ini sering muncul. Dia bacanya itu tekanan udaranya itu bermasalah. Padahal karena efek ngebul, ring aus atau boringnya gentong atau aus, jadi dia membaca seakan-akan udara yang masuk itu nggak beres, dan itu biasanya motor langsung signifikan borosnya kalau di motor-motor kayak gini. Karena supaya motor itu performanya tetap baik, tetap maksimal, karena tekanan udara yang berkurang, otomatis BBM akan ditambahkan. Dia lapor ke ECU, jadi semburan di injektor intervalnya dipercepat ataupun semburannya diperlama, lama nyemburnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu ya sharing kali ini. Jadi yo kayak gitu kurang lebihnya. Ini sebenarnya tidak hanya di Yamaha, saya sering mendapati di kasus Honda Beat juga. Jadi Honda Beat itu ketika dipakai jalan, tarikannya enak, dipakai jalan misal 7 kilo 10 kilo itu nyala oren motor, tapi tetap jalan normal. Cuman rasanya motor itu rada berat atau enggak seresponsif ketika enggak nyala oren. Nyala oren pun dipakai jalan puluhan kilo, dia enggak masalah, motor enggak mogok. Nah, itu saya sering dapati di Honda Beat juga kayak gitu. Nah, itu pernah saya coba kayak gitu, nyala terus saya hentikan motornya, terus saya kontak, dia nyala, saya hitung kedipannya, ternyata yang bermasalah itu sensor O2. Nah, itu sering di Honda Beat. Nah, sensor O2 nya kotor karena penumpukan ya kotoran-kotoran dari gas buang, akhirnya ya kayak gitu sering nyala. Jadi BBM makin boros. Ketika dibersihkan sensor O2 nya, dia udah nggak nyala-nyala lagi dan BBM kembali irit. Padahal masalahnya di situ. Nah, terkadang orang malah diganti injektor vario lah, diganti rotak racing lah, apalah. Padahal walaupun Anda ganti injektor vario, misal di Honda Beat diganti injektor vario, kalau sensor O2 nya normal, membacanya BBM nya terlalu banyak, injektor vario pun, injektor racing pun, itu bakalan semprotannya atau semburannya bakal dikontrol oleh ECU juga, diperirit juga. Percuma Anda pakai hole yang 6 lah, hole 8 lah, yang gede-gede hole-nya. Dia kalau mesinnya itu standar tetap dikontrol oleh ECU, kecuali ECU sudah dikunci. Ya, ECU-nya udah di remap terus dikunci. Jadi mau pakai injektor yang misal kita pasang injektor gede ya atau TB gede, baru di dyno, wah ketemunya di sini, misal di remap ketemu di sini langsung dikunci, ya dia nggak mau pindah-pindah walaupun Anda ganti injektor. Dan itu biasanya kalau main kunci kayak gitu ya, itu ketika misal di servis di bengkel biasa yang nggak punya alat mumpuni, terus diganti injektor yang lain lah bahasanya gitu, itu motor tuh nggak bakalan waras, nggak bakalan ketemu karena kontrol ECU-nya sudah dikunci. Oke, gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Makasih udah nyimak dari awal sampai akhir, udah mau mendengarkan tausiah saya, karena di sini nggak ada tutorial apapun, hanya sharing lah. Semoga sharingnya ini bisa nambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.